رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat semua, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah merupakan nikmat yang wajib kita syukuri agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur, berterima kasih kepada nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah. Wa in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri, berterima kasih kepada nikmat yang Allah beri, maka kata Allah, aku akan tambah. Di antara bentuk nikmat tersebut ditambah oleh Allah adalah istiqomah. Antum lihat, ada orang yang istiqomah di atas kebaikan, berarti orang itu bersyukur. Istiqomah di atas sholat 5 waktu, istiqomah di atas menuntut ilmu, istiqomah di atas murojaah, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah sholat yang sunnah. Itu pertanda bahwasanya dia bersyukur atas nikmat tersebut, sehingga Allah tambah berupa Allah jaga, Allah istiqomahkan dia di atas nikmat tersebut. Sebaliknya, tanda orang tidak bersyukur kelihatan, nikmat tersebut hilang dari dia. Paham di sini ikhwan? Yang tadinya semangat sholat, tidak sholat. Yang tadinya rajin sholat sunnah, tidak sholat sunnah, cuma sholat wajib saja. Yang tadinya belajar, tidak belajar, tidak hadir majelis. Ini pertanda tidak bersyukur, tidak berterima kasih orang ini. Baik, kita masuk pembahasan yang baru ikhwan dan akhwat semua, masih bersama kitab Al-Ajibatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Kita masuk di babu syurutis shalah. Man yaqra minkum? Fadhal. Lam yu'fa. Yang ketujuh, lam yu'fa. I'rabnya apa itu? Mana Ustaz Usman ini? Belum hadir. Pak Atta. Lam yu'fa. Wajtinabun najasatil lati lam yu'fa.
anha. Lam yu'fa, i'rabnya apa? I'rabnya saya tidak tanya itu fi'il apa. I'rabnya apa? Dia nasab, dia jar atau rofa atau lam yu'fa. Lam itu alat peng apa itu? Berarti dia apa ini? Dijazam. Lam yu'fa dijazam karena kemasukan alat penjazam. Fi'il mudhari itu hukum asalnya mudhari. Hukum asalnya apa? Rafa. Selama tidak ada alat penjazam dan penasab. Alat penjar juga, iya. Alat penjar juga bisa, Pak Yanto. Jadi fi'il mudhari hukum asalnya di rafa selama tidak masuk alat penasab, alat penjazam dan alat penjar, iya. Kenapa? Alam fi'il di kasrah. Ada fi'il di kasrah. Kalau fi'il di kasrah. Iya, fi'il yang di kasrah. Ada fi'il di kasrah? Ada fi'il di kasrah. Cuma di kasrah kan ada banyak sekali. Roma yarmi, lam yarmi, ini kasrah. Yu'fa juga di seperti yu'fa di fathah. Kan cuma harokat, no? Yang tidak boleh di apa, fi'il mudhari itu di apa? Yang tidak boleh di jar atau di khafat. Kalau di kasrah boleh. Paham ini? Kasrah itu salah satu tanda dari jar. Jar itu kan tandanya banyak. Ada tandanya dengan jar itu, ada tandanya dengan apa? Dengan ya, ada dengan fathah, ada dengan kasrah. Jadi yang tidak boleh di jar, yang tidak boleh di khafat atau di jar, sama aja itu, khafat jar sama. Di kasrah boleh, ada fi'il yang di kasrah. Seperti yarmi, Roma yarmi, lam yarmi. Di kasrah. Baik, lam yu'fa di jazam. Tanda jazamnya dengan apa ini? Mana yang selama belajar ini? Tuhfa ini mana? Kelas tuhfa siapa saja? Coba. Tuhfa angkat tangan dulu, yang mana ini? Supaya sudah dapat tahu ukuran. Mau bertanya. Dorang so tahu. Coba Pak Yanto, apa itu Pak Yanto? Lam yu'fa itu dinasab, tadi sudah di jazam dah. Tanda jazamnya dengan apa Pak Yanto? Hadfu harfil illah, membuang huruf illah, huruf penyakit. Apa huruf penyakit yang dibuang? Alif. Jadi kalau yang sisanya, yang tersisa harokat fathah, berarti yang dibuang alif. Yang tersisa kasrah, berarti yang dibuang ya. Yang tersisa waw, yang dibuang waw. Yang tersisa doma, yang dibuang waw. Berarti sini lam yu'fa, yang dibuang alif. Afa ya'fu. Tapi di sini di apa di sini? Di apa? Dimajhulkan. Bukan maklum di sini, fi'il majhul. Tayyib. Baik, so belajar nahwu. Bukan belajar fikih.
Berkata muallif yaitu Imam Isa bin Musa Al-Qaddumi rahimahullahu taala, babu syurutis sholati, bab pembahasan tentang syarat sah salat. Syarat sah salat artinya syarat ini kalau tidak terpenuhi maka salat tersebut tidak sah. Maka salat tersebut tidak sah. Dia harus terpenuhi sebelum memasuki salat sampai setelah selesai salat. Tidak boleh selama salat itu dia terlepas. Ada waktu di dalam salat terlepas itu syarat sah, maka batal salat. Paham di sini? Nah, perbedaan dengan rukun, berbeda dengan rukun. Kalau rukun tidak sah, tidak harus ada, seperti ruku kan tidak harus ruku terus terang di dalam salat, ya kan? Bangkit dari ruku, sujud, artinya gerakannya bisa berpindah, bisa hilang. Tapi kalau syarat sah dia tidak boleh hilang, harus ada terus, harus tersertai terus selama salat sampai selesai salat. Kata beliau, syurutus sholati kam wa mahi. Syarat sah salat itu berapa dan apa saja dia? Syurutus sholati tis'atun. Syarat sah salat itu ada 9. Tis'ah 9. Wahiyal islamu wal aqlu wat tamyizu wat taharatu ma'al qudrati 'alaiha. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yang keempat taharah ma'al qudrati 'alaiha, bersuci. Maksudnya di sini suci dari hadas, bersuci dari hadas, hadas besar, hadas kecil. Kemudian yang kelima masuknya waktu. Yang keenam menutup aurat. Yang ketujuh menjauhi najis dari badan, pakaian dan tempat. Kemudian yang kedelapan menghadap kiblat. Yang kesembilan niat. Itu syarat sah salat. Ustaz, apa fungsi ini Ustaz? Kita bisa sholat kan, sholat sah, tidak tahu yang babagi ini Ustaz. Iya, tapi penuntut ilmu harus tahu, apalagi dai mau mengajar tidak tahu yang babagi ini, tidak boleh. Perbedaan orang yang tidak belajar dengan orang yang belajar, dia hafal, dia tahu, dia bisa menjelaskan. Orang awam cuma tahu tapi tidak bisa menjelaskan. Ada yang begitu kan? Ente tahu sambayang? Iya Ustaz, bisa sambayang. Apa sambayang? Pokoknya itu yang dapatnya itu abang gerak, sujud, rukuk, itu sambayang. Kalau dia praktek dia bisa kan? Nah, tapi untuk menjelaskan dia tidak tahu. Bedanya dengan yang orang penuntut ilmu, dia bisa menjelaskan. Ketika ditanya apa itu sholat, dia bisa jelaskan secara ilmiah. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selesai. Syaratnya ada 9. Baik, antum sebutkan yang 9. Yang pertama Islam, kafir tidak masuk. Kafir sholat tidak sah. Atau jadi kafir di pertengahan juga batal sholatnya. Kemudian berakal, gila, di pertengahan gila, batal sholatnya. Paham di sini? Sudah sholat, pas rakaat terakhir tasyahud so jadi gila. Contoh, ada orang kan ada musim-musim begitu tertentu, DP gila tidak gila-gila terus, batal DP sholat. Apalagi so gila dari awal, tidak sah dari awal.
Kemudian tamyiz anak umur 7 tahun ke atas sampai sebelum balik. Artinya anak di bawah umur 7 tahun tidak sah sholatnya, tidak sah. Berarti orang basambayang percuma, Ustaz. Iya, percuma basambayang, tidak sah, bukan sambayang orang. Dan rata-rata umur-umur begitu tidak basambayang itu kan. Antum sholat, imam sujud dia ruku, imam ruku dia berdiri. Umur-umur 6 tahun, 5 tahun. Kemudian syarat yang keempat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, ma'al qudrati 'alaiha, disertai mampu jika mampu. Artinya kalau tidak mampu maka gugur, sholatnya tetap sah. Contohnya apa? Berwudu, tidak ada duduk, syarat wudu apa? Pakai air, tidak ada air, atau sakit tidak bisa menggunakan air, tidak mampu. Sholat dia dengan bertayamum, sah sholatnya, sah. Makanya pakai ma'al qudrati 'alaiha, disertai mampu. Kalau tidak mampu tetap sah. Kemudian wa dukhulul waqti, masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu belum sah. Terbangun dilihat, astagfirullah, jam 1. Berarti dia anggap selesai sholat orang di masjid, dia wudu, sholat, dia sholat zuhur niat. Assalamualaikum, selesai sholat 4 rakaat, tiba-tiba azan. Allah, dia jam sholat mati. Ternyata jam salah. Ternyata dia waktu sholat tadi di setengah 12, belum masuk waktu. Nah, sah tidak sholatnya tadi? Sholat zuhurnya yang dia dikerjakan tidak sah, karena belum terpenuhi ini syarat yang kelima, tidak masuk waktu, belum masuk waktu. Paham di sini, ikhwan? Loh Ustaz, berarti dia sambayang tadi Ustaz 4 rakaat Ustaz. Coba siapa yang saya tanya ini? Mana Irfan ini, mana? Ya, siapa? Arif. Tidak hadir. Al-akh Satria, sholatnya tadi yang dia kerjakan sebelum masuk waktu, demikian, tetap sah ikhwan, tapi jadi sholat sunnah, bukan sia-sia. Cuma tidak sah sebagai sholat wajib, tidak sah sebagai zuhur, sah sebagai sholat sunnah. Kenapa? Karena niatnya tadi sholat, niatnya sholat, ada ketambahan niat sholat zuhur. Sholat wajib itu ada gabungan sunnah dengan wajib. Kalau yang batal wajib, yang sunnah tidak batal, karena dia niatkan ke sholat. Ternyata tidak sah sholat wajib, berarti sholat wajibnya batal, dia tidak sah, atau batal, sholat sunnahnya masih. Paham di sini? Jadi dipersyaratkan harus masuk waktu. Berarti kalau keluar waktu, Ustaz, di sini boleh mengatakan masuk waktu, lawan masuk waktu, keluar waktu. Berarti keluar waktu tidak sah, Ustaz. Berarti keluar waktu sah, Ustaz. Iya, sah. Paham ini? Sholat maghrib nanti misalnya jam 10 malam tak tidur, atau sengaja misalnya dia sholat maghrib, sah sholatnya sah. Kalau dia sengaja dapat dosa, kalau tidak sengaja tidak dapat dosa, demikian. Kemudian syarat yang keenam, satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat, antum tulis
untuk aurat laki-laki yang sudah balik perempuan yang belum balik, laki-laki yang sudah balik, perempuan yang belum balik, auratnya adalah pusar dengan lutut, antara pusar dengan lutut. Itu yang wajib ditutup. Berarti dia kalau sholat cuma pakai celana Ustaz, tak tutup bagian pusat dengan lutut, dia pas sembahyang sah, sholatnya sah. Paham ya? Tapi jangan tuh bikin di masjid, mau dapat usir. Tidak pakai baju orang mau usir. Tapi masuk waktu azan dulu. Kita lanjut setelah azan. Baik, kita lanjutkan. Baik, aurat untuk laki-laki yang dewasa yang balik
Dan perempuan yang belum balik, auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Aurat yang wajib ditutup di dalam sholat. Kalau itu tertutup, sah sholatnya. Tapi yang afdol adalah tertutup semua, pakai baju. Nah, itu afdol. Seperti kita ini sekarang ini afdol. Ini bukan berarti mau dipraktek nih, jangan antum praktek sholat cuma sarong, buka baju. La haula wala quwwata illa billah. Pahamin ikhwan? Kecuali ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Baik. Kemudian aurat perempuan yang sudah balik seluruhnya kecuali wajahnya dalam sholat. Jadi tidak boleh terlihat tangan, kaki, wajah saja yang boleh terlihat di dalam sholat. Paham di sini, ikhwan? Terus Ustaz, untuk anak perempuan Ustaz yang belum balik, misalnya yang umur 10 tahun 11 tahun yang belum balik, auratnya sampai di mana? Irfan? Aurat anak perempuan yang belum balik tadi semua. Saya cuma ulang ini. Antum gimana? Masa baru berapa menit saya lupa? Pusar dengan lutut. Jadi ada anak belum balik, anak perempuan belum balik, umur 10 tahun, 11 tahun misalnya, 12 tahun, selama dia belum balik, dia sholat cuma pakai sarong misalnya, tidak pakai jilbab, dia apa? Sah sholatnya. Paham di sini? Sah sholat. Auratnya sama dengan yang laki-laki dewasa. Adapun laki-laki yang belum balik, jadi perempuan yang belum balik, yang tentu yang sudah umur 7 tahun ke atas ya. Kalau umur 7 tahun ke bawah itu tiada aurat itu, karena memang tidak diwajibkan sholat. 7 tahun ke atas sampai sebelum balik, auratnya sama dengan laki-laki dewasa, laki-laki yang sudah balik. Kalau laki-laki yang belum balik, auratnya cuma kemaluan, dubur dan kubul. Cuma pakai celana dalam dia, basah bayang, sah sholatnya. Paham di sini? Kubul dengan dubur, tapi jangan suruh praktek ini. Ilmui saja cukup. Tapi kalau misalnya dia sholat, misalnya sah sholat. Sah, kita hukum sah. Sudah? So paham ya? Jadi yang umur 7 tahun ke bawah tidak ada aurat. Biar babatalan yang kesana kalau ada dia ada paling lebih kemaluan umur sampai sebelum 7 tahun. Paham di sini, ikhwan? Kalau sudah 7 ke atas, kemaluan, dubur dan kubul, itu saja. Paham ini? Ini sudah umur berapa? Sudah kelas berapa, Mas? Umur 10 tahun. Oh, kelas 10. 1 SMA. Oh, sudah pasar Sudah balik. Sudah harus tertutup. Jangan pakai celana dalam. Baik.
Tapi kata beliau yang syarat yang keenam, satrul aurah, menutup aurat. Ma'al qudrah, disertai mampu, kalau mampu. Artinya kalau tidak mampu, tidak ada baju misalnya, di kondisi misalnya dia piknik misalnya di terdampar misalnya apa di tengah hutan di mana di pulau misalnya. Tidak ada baju apa? Ada baju misalnya najis semua, tidak ada air misalnya. Sholat gimana sholatnya? Atau tidak ada baju, atau di penjara jadi kasih baju, kasih batu telanjang. Sholat dalam keadaan telanjang. Selama mampu harus pakai. Kalau tidak mampu ya sudah sholat dalam keadaan telanjang. Tapi makanya beliau ikat dengan ma'al qudrah, disertai mampu. Jadi menutup aurat itu selama mampu. Dengan apa menutup auratnya ini, seperti apa? Bahan yang digunakan, bisyai'in la yasiful basyarata, dengan sesuatu yang tidak yasiful basyarata, memperlihatkan, menampakkan apa? Kulitnya, warna kulitnya. Berarti yang dimaksud apa? Transparan. Transparan. Ini pakaian kita kan tidak transparan ya, tidak terlihat kulit, warna kulit. Kalau terlihat, berarti belum terpenuhi. Berarti masih terhitung apa? Belum pakai baju dia. Belum pakai belum menutup aurat. Jadi dipersyaratkan pakaian yang dia gunakan untuk menutup aurat itu adalah bisyai'in la yasiful basyarata, sesuatu yang tidak memperlihatkan mensifati kulitnya. Basyarah itu kulit, maksudnya transparan, bahasanya orang transparan, kelihatan. Kalau masih kelihatan belum, tidak sah. Kalau tipis Ustaz tapi tidak terlihat, sudah sah. Walaupun tipis, yang penting tidak terlihat kulitnya, warna kulitnya. Biar ketat Ustaz, iya biar ketat. Kita bicara sah dan tidak ada orang ketat pakaiannya, tapi tidak terlihat kulitnya. Salatnya sah. Paham di sini, ikhwan? Demikian. Baik. Tapi ingat, kondisi yang afdol, kondisi yang dianjurkan adalah semakin tebal, semakin longgar, semakin afdol. Semakin sempurna menutup, semakin afdol. Mulai dari kepalanya ditutup, pakaiannya juga luas, besar, tebal, apalagi dia tambah lagi dengan pakaian luar misalnya, itu kayak biasa di mana, di orang-orang Mekah Madinah kan pakai apa ini namanya ini, nah itu semakin afdol. Paham di sini, ikhwan? Jadi semakin tipis, semakin ketat, semakin tidak afdol, tapi sah selama tidak menampakkan aurat, tidak transparan. Sedikit pahalanya. Kalau yang pakaiannya semakin sedikit dia pakai. Paham di sini, ikhwan? Baik. Kemudian yang ketujuh, wajtinabun najasatil lati lam yu'fa anha, menjauhi najis dari pakaiannya, dari tempatnya, dan dari badannya. Menjauhi najis dari badannya, dari pakaiannya, dan dari tempatnya, tempat sholatnya. Tapi di sini kata beliau, najis allati lam yu'fa anha, yang tidak dimaafkan. Ustaz, berarti di sana ada najis yang dimaafkan? Ada najis al-ma'fu anhu namanya. Al-ma'fu anha, najis yang dimaafkan.
Jadi kalau najis tidak dimaafkan berarti tidak boleh ada di badan kita, ada di pakaian kita, dan ada di tempat sholat kita. Kalau ada tidak sah sholat, karena ini syarat sah. Najis yang dimaafkan seperti apa? Darah dari hewan, darah dari hewan yang halal dimakan. Darah dari hewan yang suci semasa hidupnya. Bukan dari hewan yang najis, hewan yang suci semasa hidupnya. Manusia, kita ini suci, kita tidak manusia? Suci. Nah, keluar darah kita itu najis tidak? Najis darah kita. Tapi kalau sedikit dimaafkan. Jadi kalau luka menetes, netes di tubuh kita atau netes baju, pakai sholat itu baju, sah sholat kita? Sah, karena najisnya dimaafkan. Potong kambing, Bismillahirrahmanirrahim, sebentar lagi itu terpercik darahnya, kena baju, kena badan, kemudian kita sholat dalam keadaan darahnya masih ada, sah sholat kita? Tidak sah, karena darahnya darah yang dimaafkan. Yang penting sedikit, kalau satu susah semua badan, menetes lengkong dia basah bayang, tidak sah. Jadi yang dimaafkan itu kadarnya sedikit, sah, walaupun dia najis. Darah tadi yang kita darah hewan dari hewan yang kita sembelih itu najis, itu yang mengalir najis. Berarti suatu haram dimakan? Ya jelas haram. Sempat dengar ada yang makan itu darah yang hasil sembelih, terus dikeringkan, dijemur, dibikin kerupuk, digoreng, saya dengar. Padahal najis, itu haram. Sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat, itu darah yang najis. Darah manusia, darah hewan yang disembelih, darah. Cuma kalau sedikit maka dia ma'fu anha, dimaafkan. Kena di badan, pakaian atau tempat. Ingat, kena badan, pakaian atau tempat. Kalau kena di air, Ustaz, lain lagi. Kalau kena di air tidak dimaafkan. Ada air satu ember, netes di situ darah tadi itu, atau darah kita atau darah hewan yang sembelih, airnya najis, tidak dimaafkan. Jadi ada tanpa dia. Yang dimaafkan di badan kita, di pakaian kita, dan tempat sholat. Taib, kalau kincing Ustaz, atau tai, atau anak, terang pegang, ada kincing nempel cuma sedikit Ustaz, DP tai cuma serpihan kecil, tai serpihan kecil, kemudian dia sholat, sah sholatnya? Tidak, karena kotoran kencing tadi atau tai tadi tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Tai ayam, tai ayam, dia tidak cuci, tertempel mungkin tai ayam satu badan. Malas dia kasih baju cuci, wudhu dia basah bayang, sah sholatnya? Tai ayam ini, kenapa? Tai ayam tidak najis. Tai ayam tidak najis. Hewan yang halal dimakan, kotorannya, kencingnya tidak najis. Ayam kan dimakan dagingnya, sapi dimakan dagingnya, kotorannya, kencingnya tidak najis. Berarti boleh dimakan Ustaz? Tidak boleh. Tidak semua yang tidak najis boleh dimakan. Batu kan suci, tidak najis, makan ke sana tidak boleh. Tidak boleh.
bensin. Najis bensin? Tidak suci, cuma minum. Spiritus misalnya. Jadi tidak semua yang suci itu boleh dimakan, boleh diminum. Sama dengan tai sapi, tai ayam. Depi kincing juga suci, tapi tidak boleh dikonsumsi ya. Dia suci. Jadi kaidahnya hewan yang halal dimakan, kotorannya, kencingnya suci. Babi kincingnya najis karena haram dimakan. Kucing kincing kotorannya, Pak Atan, kucing DP kincing dengan DP tai najis atau tidak? Tidak najis, boleh dimakan ini kucing, tidak boleh, haram. Berarti DP tai dan DP kincing najis. Ukurannya kecil. So lewat kitab Thaharah kemarin. Masih tercampur berarti. Murojaah ikhwan. Pelajaran yang antum dapat di kitab Thaharah antum murojaah. Sekarang saya muncul pertanyaan baru. Kucing tadi luka. DP darah kena di badan torang, kena di pakaian torang atau tempat sholat. Kemudian kita tidak cuci, kita sholat sedikit kadarnya, sah tidak sholat kita? Darah kan najis, sah. Berarti darah ini najis apa? Najis yang dimaafkan, karena kucing suci, hewan yang suci selama dia sekarang DP tai tak terus sedikit di badan atau pakaian, orang sholat sah tidak sholat kita? Sah Pak Yanto? Belum lolos berarti kita butuh Thaharah. Selesai kita butuh Thaharah ikhwan. Kan kita punya kaidah hewan, hewan yang haram dimakan dagingnya, maka kotoran dan kencingnya adalah najis. Berarti tidak sah sholatnya. Jadi kotoran kucing dengan DP kincing karena dipakainya torang, walaupun sedikit, torang sholat dengan pakaian tersebut tidak sah sholat kita, karena najisnya tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan dari kucing darah saja, darah. Dibedakannya darah. Sama seperti manusia. Torang pe kincing, torang pe tai, tak gores tadi kiri baju, sholat sah sholat? Tidak sah, sama dengan kucing tadi. Torang berdarah, tak gores di badan, ada di badan, torang sholat sah? Karena najisnya yang najis dimaafkan. Paham di sini? Darah babi, karena di baju sedikit, torang sholat, cuma sedikit. Tidak sah. Kenapa? Karena kaidah kita najis yang dimaafkan hanya dari hewan yang suci semasa hidup. Kucing suci dia masih hidup. Manusia ya suci. Babi, anjing suci tidak masih hidup dia, najis. DP darah tidak dimaafkan. Apalagi DP tai. Selesai. Baik. Dari kata beliau, syarat yang ketujuh menjauhi najis. Ijtinab itu menjauhi, harus dibersihkan, harus tidak ada di badan kita, pakaian kita dan tempat sholat.
Tapi ingat kata beliau, allati la yu'fa anha, najis yang tidak dimaafkan. Berarti kalau najis yang dimaafkan, tidak dipersyaratkan, tetap sah. Tetap sah. Tempat sholat yang dimaksud yang bagaimana? So lewat ini. Tempat sholat masuk, misalnya ada sajadah, ada najis di sajadah situ. Saya sholat, tapi saya tidak, selama saya sholat ini mau ruku mau sujud, saya tidak sentuh itu najis yang ada di sajadah itu, tapi ditempel di sajadah. Sajadah misalnya sini, isi tai kucing. Saya sholat sajadah, tapi waktu saya sujud ruku saya tidak sentuh itu, tidak tersentuh. Sah tidak sholat saya? Berbeda pendapat para ulama ini. Ada di tempat sholat kita. Baik. Jadi yang najis yang harus dijauhi adalah tempat kita berpijak, duduk, sujud. Itu maksudnya. Jadi kalau ada pas di depan kita, selama orang tidak sontong, misalnya gitu ya, mau sujud rokok di sini ini tai misalnya, najis. Kita sujud tidak karena masih sah sholat itu. Tapi kalau kita sujud karena di tangan, di duduk akang, tidak sah sholat. Paham di sini? Selama masih terhindar-hindar kita dari najis tadi, masih sah sholat. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Ya Allah. Taib, wastiqbalul kiblati ma'al imkan. Kemudian syarat sah yang ke-8, menghadap kiblat ma'al imkan, jika memungkinkan, selama memungkinkan. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah. Paham di sini, ikhwan? Jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan itu seperti apa, Ustaz? Diikat dia. Diikat ke arah timur. Kalau kita kan di barat kan kiblat, ke arah timur, membelakangi kiblat. Pas tiba waktu sholat, dia diikat, ditawan misalnya. Atau ada orang iseng-iseng diikat di orang muzolimi misalnya. Pas masuk waktu sholat. Ya, sholatnya menghadap apa? Ya, menghadap timur. Paham di sini, ikhwan? Akhwan? Karena tidak memungkinkan untuk menghadap. Selama memungkinkan wajib, harus, syarat, tidak sah ya, kalau dia tidak menghadap kiblat. Baik, kemudian wan niyah. Jadi menghadap kiblat ini harus di awal masuk sholat sudah harus menghadap kiblat. Tidak boleh di pertengahan. Karena syarat sah sholat itu sudah harus terpenuhi sebelum masuk sholat dan berjalan terus di pertengahan sholat sampai selesai sholat. Takbir misalnya membelakangi kiblat, Allahu Akbar, baru dia berputar ke kiblat. Sah sholatnya? Tidak sah. Tapi Ustaz menghadap kiblat, saya Ustaz. Tapi ada di awal sholat ini tidak menghadap kiblat. Paham ini? Ya itu. Jadi harus terpenuhi di awal sholat sampai selesai. Wan niyah, kemudian niat. 9 niat. Harus ada niat untuk menunaikan sholat supaya sah dia sholat. Baik, Ustadz bisa terbayangkan tidak ada orang sholat tanpa niat, Ustadz? Bisa. Agak susah sih terbayangkan. Tidak mungkin dia ke masjid dia angkat tangan kong tidak dia berniat sholat tuh. Berniat main kelereng main bajual, itu jelas orang ke masjid sebab wudu mau sambayang. Dia angkat tangan sok berniat, Ustadz. Ya.
Sudah so niat. Niat itu gampang. Maksudnya mudah, jangan dipersusah nanti mau pasang apa tuh. Mau bayangkan dulu. Cukup hadir, saya ini sholat, saya ini pasang bayang, dia yang mendorong dia takbir sholat, dia sholat. Paham di sini ikhwan? Kecuali yang dimaksud menentukan jenis sholat yang akan dia lakukan. Kalau itu harus pakai niat. Karena sholat kan banyak macamnya. Sholat wajib ada zuhur, ada maghrib, ada isya, ya kan? Ada subuh. Yang membedakan dia ini sholat zuhur, sholat isya, sholat apa? Ini apa? Niat. Zuhur asar kan sama itu 4 rakaat. Yang membedakan zuhur dengan asar niat. Waktu Ustaz belum tentu. Bisa jadi kan ada orang yang tertidur atau lupa dia sholat. Misalnya ini, habis sholat maghrib, misalnya ada kesibukan, dapat lupa sholat isya, tidur. Besok dia ingat nanti DP malam lagi, DP besok pas di sholat isya. Apa yang bisa kemudian dia ingin menunaikan sholat isya, dia teringat isya yang sebelumnya masih ada. Nah, yang membedakan isya sebelumnya dengan isya sekarang apa? Niat. Harus niat ini harus kita tahu. Itu ya udah. Harus belajar tentang hukum niat ini. Begitu. Oh, saya ini mau sholat isya yang tak lewat. Oh, saya ini mau sholat isya yang sekarang. Niat yang membedakan. Tapi kok Allahu Akbar, tidak dapat tahu isya yang mana, tidak boleh. Apalagi cuma niat mau sholat, cuma niat mau sholat wajib saja. Sholat wajib yang mana ini, maghrib atau isya, pokoknya ini tidak boleh. Jadi sholat jadi sholat sunnah. Berarti banyak yang orang yang sholat sunnah Ustaz. Kenapa? Karena waktu dia takbir dia tidak terbayang dia mau sholat apa ini. Pokoknya sambayang. Hati-hati ikhwan. Ada kan yang begitu? Datang dari rumah masjid, begitu angkat takbir, yang dia pada pikiran, pada ingatan ini sambayang wajib. Allahu Akbar. Nanti sudah di pertengahan, pas sambayang maghrib ini ternyata. Waktu takbir tadi dia niat sholat wajib saja begitu, cuma belum menentukan dia sholat maghrib. Sah tidak sholat maghribnya? Tidak sah sholat maghribnya. Terus dia sholat tadi sah sebagai sholat apa? Sholat sunnah. Jadi berubah jadi sholat sunnah. Jadi niat itu penting. Pentingnya kapan? Untuk menentukan menentukan ibadah satu dengan ibadah lain, menentukan jenis sholat yang satu dengan sholat yang lain ketika dilakukan di saat yang bersamaan. Paham ini? Baik, demikian. Alhamdulillah selesai. Ada berapa syarat sah sholat? Diulang. Ada 11? Ada 9. Yang pertama Islam, kedua berakal, ketiga tamyiz, 4 suci dari hadas, 5 masuknya waktu, 6 menutup aurat yang wajib itu, kemudian 7 menjauhi najis dari badan, pakaian dan tempat sholat, terus 8 menghadap kiblat, 9 niat. Alhamdulillah. Ustadz, ini syarat khusus pada sholat atau berlaku juga di ibadah yang lain? Di antara syarat sah sholat ini, syarat ini ada yang syarat umum berlaku pada ibadah yang lain. Ada syarat yang khusus berlaku pada sholat.
Syarat yang berlaku pada ibadah yang lain juga adalah Islam, berakal, tamyiz, dan niat. 4. Ini berlaku dalam semua ibadah yang lain juga. 5 yang lainnya khusus pada sholat. Masuk waktu, suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Khusus, syarat yang khusus pada sholat. Baik, ada yang ingin ditanyakan ikhwan? Tapi belum selesai, kita lanjut lagi. Maksudnya barangkali ada yang kurang difahami di syarat sah sholat tadi. Apa? Silahkan Pak Is ya, Ismail ya. Ismail, silahkan fadhal. Nomor 6. Tidak transparan. Apakah ini tidak boleh diterapkan dalam rukun haji? Contohnya memakai pakaian ihram untuk yang perempuan. Tidak mungkin kan ditambahkan tidak membentuk tubuh selama begitu. Tidak, bukan syarat sah itu. Tidak. Bukan. Kalau dia sampai itu syarat kalau dia keluar rumah. Membentuk lengkuk tubuh apa itu dapat dosa dia kalau keluar rumah dilihat oleh laki-laki. Tapi kalau dia sholat, perempuan ketat, pakai ketat dia, tak yang penting tertutup nih. Dia cuma pakai pakaian apa ini? Tapi tertutup semua, tangannya juga tutup cuma ketat misalnya, tidak transparan dia pakai jilbab. Sholat sah sholatnya? Sah. Jadi jangan sampai tercampur, Tapi ketat tadi dia pakai keluar boleh? Tidak boleh. Beda lain hukumnya. Iya Pak Is. Alhamdulillah. Iya, dari batanya ini muncul pemahaman lebih dalam lagi dari situ. Lihat Pak Is batanya. Kalau ngerti batanya masih pantak di situ. Silakan Pak Ferry. Yang tadi Ustaz jelaskan tadi dia bersuci sesuai dengan kemampuan Ustaz. Dia tidak mampu menggunakan dia bertayamum. Dia dari sempat tadi kalau diikat terus. Kemudian dibawa ke sholat. Kemudian sholat tidak dalam keadaan suci. Gimana itu Ustaz? Sholat dia. Masuk orang yang tidak mampu menggunakan air. Sama diikat mau bau wuduk bagaimana dia biar air ditaruh pada pemuka itu. Atau diikat di kayu misalnya di tiang. Itu bukan cuma tayamum juga dia tidak bisa, ya kan? Terus sholat saja dia apa adanya. Nanti ada pembahasan namanya sholatu faqidit tahuraini. Sholatnya orang yang tidak dapat air dan tanah, untuk tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum. Di kondisi yang dia tidak bisa menggunakan tanah, tidak bisa menggunakan air, misalnya diikat tadi, atau tidak ada air, tidak ada tanah, batu semua misalnya, dia terkurung di situ dalam gua, tidak ada tanah, apa yang dia mau tepuk-tepuk? Sudah dia sholat saja. Sholat seperti biasa, langsung sholat. Masuk waktu zuhur, sholat dia. Allahu Akbar. Gitu. Baik. Paham ya Pak Ferry? Alhamdulillah. Silakan. Pertanyaan Pak Ferry, kalau seandainya seseorang yang dia ditawan atau misalnya dia ditawan, kemudian dia tidak bisa beribadah dengan orang yang suci. Jadi dia harus sholat dalam keadaan dia suci, itu kan Ustaz. Nah sekarang di waktu zuhur dengan asar itu kan ada waktu sholat yang muqtar yang zuhur. Nah apakah orang ini bisa di waktu zuhur? Zuhur
Asar saja ada mukhtar. Apakah sholatnya ini bisa dia tunda sampai keluar waktu mukhtar? Hanya karena dia berharap siapa tahu orang yang menahan dia ini berbuat baik, memberi dia air. Tidak wajib. Tidak wajib, dia sholat saja. Paham ya? Tidak wajib. Nanti ada pembahasan orang yang menanti air sampai air nanti suka keluar waktu. Nah itu sholat di awal waktu dia tidak ada masalah. Misalnya dia di kondisi yang bayangkan saja ini, kondisi tidak ada air. Aku teleponing tawang, insya Allah air mau datang ke situ paling torang bawa air torang ini paling sampai nanti so asar, masuk asar misalnya. Atau ini nanti so tenggelam matahari ini baru torang datang ini. Sementara dia ada saat itu di waktu asar. Dia boleh sholat di awal waktu tanpa berwudu. Demikian. Paham di sini? Nah, demikian. Kalau dia tunggu boleh juga. Kalau dia tunggu boleh. Tapi kalau dia sholat di awal waktu boleh. Paham di sini, ikhwan? Nah, demikian. Bersenang dengan menghindari najis ini Ustaz, menjauhi najis. Dan di sini yang dijauhi juga ada tempatnya yang ada najis. Tadi tempat ini kan disebutkan tempat sholat itu tempat kita berdiri dan meletakkan anggota sholat. Apabila itu kotoran itu Ustaz, kalau kita sujud dengan lurus, dia akan jalan. Apakah boleh kita menghindari kotoran itu dengan Boleh. boleh? Boleh. Kalau antum sujud di atas kotoran, di atas najis itu ya jelas sholat batal, sholat batal. Menghindar atau tidak antum yang bergeser, badan bergeser, geser aja selangkah ke kiri, ambil langkah ke kiri atau ke kanan supaya tergeser, terhindar tadi najisnya, tidak ada masalah. Paham di sini? Mudah kalau so ada ilmu insya Allah so. Yang kalau tidak belajar ini yang susah. Mau bikin apa, beribadah apa yang mau bikin ini susah. Makanya kalau punya ilmu insya Allah mudah. Silakan Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 7 itu menjauhi najis dari badannya, pakaian dan tempat sholat. Kalau sementara positor ini sholat Iya. dalam keadaan suci sama dari tempat mulut, pakaian, baru dari badan, tiba-tiba ada kucing lewat baru dia masih tempat orang barang ketika ada Ustaz, apakah sudah langsung batalkan sholat itu baru mulai bawah atau mulai mana? Kalau bisa antum buka, kalau bisa buka baju yang dia semprot tuh. Kalau sekedar baju yang kena, baju yang dibuka, antum lanjut sholat. Tidak ada baju, tidak ada masalah. Kan tidak itu yang saya maksudkan. Kalau syarat sah sholat kan menutup aurat. Nah ini kondisi yang artinya insya Allah di situ penting kan. Nah, bak kincing itu kucing kena di baju, tidak mungkin antum sholat pakai baju terus batal sholat, tidak. Baju antum buka, lepas tanggal baru buang, baru antum lanjut sholat. Tidak pakai baju ini satu dada ini kesana tidak ada masalah, karena tidak wajib ditutup bagian itu. Paham ini? Ya Pak Ari. Tapi kalau kena di badan ya selesai, batal sholat. Tidak mungkin antum kasih keluar badan atau kulit. Kalau kena di badan selesai, artinya batal sholat. Sudah kasih batal, cuci, habis cuci baru sholat lagi. Ya Pak Ari. Alhamdulillah. Baik, sampai situ dulu. Lanjut dulu. Arkanus sholat. Ada lagi ya? Silahkan. Pak siapa ya? Pak Said. Masya Allah. Said. Bahagia. Iya. Kalau kita di Indonesia kan menghadapnya ke barat Ustaz. Iya. Terus
di Mekah hadap ke Ka'bah. Sebagaimana dengan negara yang terletak di sebelah baratnya Saudi Arabia atau di Mekah, hadapnya ke barat, hadapnya ke Mekah. Maksudnya ada Jadi yang orang di Arab Saudi kenapa? Ya harus Ka'bah, menghadap Ka'bah. terus kalau negara yang terletak di sebelah baratnya Saudi Arabia, dia menghadap ke barat, Harus Ka'bah. Iya. Orang Madinah itu menghadap ke timur. Syarriku au gharibu, syarriku au gharibu. Menghadap ke selatan. Selatan. Di Madinah kiblatnya selatan karena Ka'bah di selatan. Ada saya dengar itu orang Indonesia ada cerita teman keluar negeri dia. Yang dia tahu di Indonesia kan barat menghadap. Masa bayang barat dia. Dapat teman-teman ada cerita. Kenapa ini sholat kiblat? Ini barat bukan ini negara ini bukan di Indonesia ini. Di sini menghadap dia sebut ini dapat kiblat. Jadi tiap tempat ya lain lah kiblatnya. Kalau di Madinah itu selatan, tidak salah. Menghadap ke selatan karena kiblatnya si Ka'bah di selatan, selatannya Madinah. Paham ya Pak Said? Alhamdulillah kita ini ya kebetulan memang di sana. Demikian. Baik, lanjut. Arkanus shalah. Siapa yang mau baca? Pak Yanto. Fadhal. Babu arkanus salat. Qala wa'alaikum rahimahullah. Arkanus salati kam wa ma menjawab arkanus salati arba'ata asyara ruknan wa hiya al-qiyamu bil qalbi ala qadri muntasiban. Tadi takbiratul ihram, talisu qiraatul fatihati, Murattabatan wa fiha ihda asyarata tasdidatan wa in taraka wahidatan minha aw taraka harfan wa lam ta'ti bima taraka lam tasihha sahha Solana wa illam ta'rif inna ayatan kabroha bi qadaril Fatihah. Masya Allah, jazakallah. Nah, baik, kita masuk bahasan yang baru, babu arkanis sholah. Bab pembahasan berkaitan dengan rukun sholat. Selesai dari syarat sah sholat, kita masuk rukun sholat. Kalau rukun sholat berarti berbicara tentang gerakan dan bacaan sholat. Tapi sama ini, sama. Syarat sah sholat, rukun sholat dari sisi kekuatan hukumnya sama. Ditinggalkan, sengaja ditinggalkan atau tidak sengaja batal sholat. Paham ini? Mau sengaja mau tidak, mau paham hukum mau tidak, dia kasih tinggal rukun syarat atau syarat sah tidak sah. Nanti ada lagi setelah ini perkara yang wajib di dalam sholat. Nah, kalau perkara yang wajib di dalam sholat dia kasih tinggal karena dia tidak paham hukum, tetap sah sholatnya. Atau karena lupa, tetap sah sholatnya. Agak ringan dia perkara yang wajib. Kalau syarat sah dengan rukun berat. Makanya orang kalau sholat, ini perkara ini yang wajib dia harus ketahui dulu. Syarat sah sholat dengan rukun, baru yang lain. Apa itu rukun sholat? Kata beliau, arkanus sholati arba'ata asyara ruknan. Ruknan sebagai apa, Pak Ari?
arba'ata asyara ruknan. Pak Ari, kenapa di fathah itu di nasab? Coba Irfan bantu ke sana itu saudara. So bisa. Coba Pak Ari. Tamyiz, iya. Betul tamyiz Pak Irfan? Betul tamyiz? Yang bisa jadi berbeda pendapat. Belum belajar Irfan. Pantas saja dia tengok saya dia bengong. Baik. Betul ya. Apa tadi ruknan? Sebagai apa? Tamyiz. Setelah bilangan itu tamyiz semua. Setelah bilangan itu tamyiz semua, ada yang fathah setelahnya. Wahyal qiyamu fil fardi 'alal qadiri muntasiban. Rukun yang pertama adalah berdiri fil fardi pada salat wajib, 'alal qadir bagi yang mampu, muntasiban dia berdirinya dalam keadaan muntasiban. Muntasiban yaitu tegak berdiri, lurus, muntasiban. Ini rukun pertama, berdiri. Ustaz, kalau berdiri cuma satu kaki sabar boleh tidak? Kalau boleh sebenarnya tidak boleh, tapi sah dan tidaknya. Apakah dia dihitung meninggalkan rukun atau tidak? Tidak, dia masih sah. Yang afdol dua-dua kaki batengger, tertancap di bumi kaki. Kalau dia angkat satu, mau baik puji mungkin DP apa? Dia sholat dengan kaki sebelah, sholatnya sah. Paham ya? Masih tetap berdiri dia selama dia berdiri. Tapi tidak afdol itu ya, jangan dipraktek. Fil fardi pada sholat wajib, berarti sholat sunnah tidak wajib, bukan rukun. Ustaz, sholat sunnah boleh badulu Ustaz? Boleh. Pernah tidak ada yang backing? Sesekali lah antum backing tuh di rumah, supaya saya pertama sholat sunnah, saya pernah sempat sholat anak saya anak tongol ikhtiari pas sampai yang badulu. Lama-lama dong setiap jangan sampai diingkari padahal boleh. Sholat sunnah boleh duduk ikhwan, tapi afdal berdiri. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh, rukun harus berdiri, tidak boleh duduk. Baik. Kemudian alal qadir bagi yang mampu, berarti yang tidak mampu ya gugur. Tidak mampu ya berarti gugur. Orang sakit misalnya tidak bisa berdiri, ya dia sholat sesuai kemampuan dia. Paham di sini ikhwan? Atau orang dikurung di penjara misalnya, cuma DP atap cuma begini, ukuran dia badudu akan. Ya dia sholat badudu, walaupun sholat fardu. Baik. Atau pengobatan, untuk pengobatan misalnya dokter bilang ente ini tidak boleh berdiri, harus badudu. Tapi mau sholat saya tidak boleh, ente berdiri, ente penyakit ini yang boleh 1 bulan mau sembuh, mau jadi 1 tahun. Oh iya, berarti dia sholat wajibnya tetap duduk. Untuk alasan pengobatan supaya penyakitnya sembuh boleh dia tidak berdiri. Itu yang dikecualikan ya. Berarti sudah berapa yang saya sebut?
yang dikecualikan dari berdiri ini di sholat fardu. Kalau sholat sunnah memang sudah boleh, memang saja. Nah, contohnya apa? Orang yang tidak mau berdiri, sakit, atau alasan pengobatan, atau orang yang bukan cuma iya di suatu tempat yang tidak bisa dia berdiri, cuma bisa membongkok atau mau tunduk begitu. Tidak bisa berdiri ya, jelas tidak mampu. Ada yang lain Ustaz? Ada, banyak. Semua jadi pusing. Biar sampai situ saya dulu. Intinya berdiri adalah rukun pada sholat fardu bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, wa takbiratul ihrami. Iya Pak Yanto, waktu belajar dulu di sana banyak syarat-syaratnya. Itu berdiri ada syaratnya lagi tuh, tapi beliau tidak sebut di sini. Memang ini untuk pemula ya. Yang penting itu kan nih tasawur dulu, berdiri itu seperti apa, yang sahnya seperti apa. Paham di sini ikhwan? Kemudian wa takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram, rukun kedua takbiratul ihram. Kali ini berupa perkataan ini, ucapan. Kalau tadi perbuatan, ini perkataan. Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Khalid. Takbir awal di mau masuk sholat. Takbir awal, iya. Iya, itu takbiratul ihram. Iya, siapa adiknya ini? Pak Atani siapa ini? Anas, Masya Allah Anas. Pahami Anas? Takbiratul ihram. Kalau saya tidak angkat tangan bagaimana? Saya cuma berdiri, Allahu Akbar begitu. Saya tidak angkat sayap tangan. Sah tidak sayap takbiratul ihram? Sah ya? Kenapa? Saya tidak angkat tangan. Saya tidak angkat tangan begini. Karena angkat tangan sunnah. Angkat tangan sunnah, meletakkan di bersedekap hukumnya sunnah. Kalau ucapan tadi Allahu Akbar itu yang rukun, itu yang harus kita sebut supaya kita dianggap apa? Sholat. Paham di sini ikhwan? Nah, demikian. Ini namanya takbiratul ihram. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan takbiratul ihram ini ikhwan, Ustadz, apa ada lafadznya itu syarat sahnya Ustadz? Ya ada. Yaitu harus pakai lafadz Allahu Akbar, tidak boleh pakai lafadz yang lain. Paham ini? Dan harus sesuai lafadz yang tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Allahu Akbar. Kalau dikasih panjang Allahu Akbar tidak sah. Dia kasih panjang dari hamzah yang pertama. Allahu Akbar tidak sah. Karena ada arti apakah Allah Maha Besar? Boragu ente. Paham ini? Atau akbar dia kasih panjang, baknya di akbar. Allahu Akbar tidak sah juga. Karena akbar artinya rebana. Allahu Akbar, Allah adalah rebana. Oh, bamaki Allah ini. So bukan maha besar Allah ini, so jadi rebana. Tayyib. Paham di sini ikhwan?
Jadi lafadznya, penyebutannya tidak boleh merubah makna. Allahu Akbar, itu yang betul. Nah, tidak boleh dikasih panjang Allah atau Akbar, tidak boleh. Paham? Atau kafnya jadi goin. Allahu Akbar, jadi goin. Allahu Akbar, goin, tidak sah juga. Karena lain artinya itu. Gobaroh itu berdebu. Akbar sangat berdebu, Allah sangat berdebu. Waliyatubillah. Jadi lafadznya harus sesuai, tidak merubah makna. Allahu Akbar. Tapi kalau Allah dia kasih panjang Ustaz masih sah, cuma makruh ya. Karena sudah melebihi tajwid. Jadi ada perubahan yang tidak sampai merubah makna, seperti Allahu Akbar masih sah. Paham ini? Dia mat yang di Allah cuma dia tambah saya kasih panjang, tapi tidak merubah makna itu. Cuma makruh seperti itu. Yang betul cuma dua apa? Harokat aja. Ya. Tayyib. Harus bersuara. Syarat yang berikutnya harus suara yang bisa dia dengar, minimal dia sendiri dengar. Berarti Ustadz cuma tidak ada sama sekali suara, tidak sah. Apalagi dalam hati tidak sah. Tidak sah, sholatnya tidak sah. Ya. Kemudian lafaz tadi yang dia sebut harus lengkap. Jangan Allah. Banyak sekali itu. Pernah saya begitu, saya kasih tinggal sama yang sendiri saya. Pernah saya dengar, sempat saya tanya-tanya di sebagian ada orang yang mengetahui ajaran begitu. Dia dengar kata itu ditelan, Ustaz. Allah ditelan kata itu. Itu baru khusyuk, itu ajaran tarekat atau apa ya, sufi lah. Tidak sah. Jadi lafaz tadi sempurna harus bersuara, minimal dia dapat dengar Allah Akbar. Dia dengar walaupun kecil, yang penting dia dengar ada suara. Ini Allah diam, tidak sah. Takbiratul ihram tidak sah, salatnya juga tidak sah. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian wa qiraatul Fatihati murattabatan. Membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan murattabah, tertib. Rukun yang ketiga, bacaan surat Al-Fatihah tertib. Tidak boleh ditukar-tukar ayatnya. Ar-Rahmanir Rahim, ihdinas siratal mustaqim. Dia tukar-tukar tidak sah. Harus berurutan seperti yang orang hafal itu. Wa fiha 11 tasydidatan. Pada surat Al-Fatihah itu, wa fiha, kembali ke surat Al-Fatihah, 11 ada 11 yang ditasydid. Kalau salah satu antum tidak tasydid, tidak sah surat Al-Fatihah. Tidak sah surat Al-Fatihah, tidak sah salat. Karena bacaan surat Al-Fatihah adalah rukun, bukan cuma wajib. 11. Mulai dari mana ayatnya? Ayat yang pertama surat Al-Fatihah, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillahnya tasdid. Rabbil tasdid 2. Orang hitung kan? Baru Ar-Rahmanir Rahim 4. Terus Maliki Yaumiddin 5. Iya 6. Wa iya 7.
Iyyaka na'budu wa iyyaka 7 sudah. Baru ihdinas tasdid. Siratal ladzina. Berapa? 9. An'amta ghairil maghdubi alaihim. Ada yang terlapa? Betul. Walau tasrid dhalin sub 11. Ada yang tercecer itu tidak sah. Iyyaka dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak sah. Ya Allah ya Rabbi. Ihdinas siratal mustaqim, dia tidak tasdid sirat. Ihdinas harusnya tasdid. 11 itu tidak boleh ada yang tercecer, terlepas. Kemudian bisa syarat, termasuk syaratnya harus suara minimal dia dengar. Dalam hati tidak sah. Bacaan surat Al-Fatihah dalam hati tidak sah. Di mulut saja kalau tidak mengeluarkan suara, minimal dia dengar sendiri tidak sah, apalagi dalam hati. Tidak sah surat Al-Fatihah, tidak sah sholat. Sholat begitu dia puluhan tahun tidak sah, kan kasihan. Ya Allah, kasihan. Paham di sini ikhwan? Ustadz DP Imam laju sekali Ustadz. Baru ihdinas siratal mustaqim sobaruku DP Imam Ustadz. Baru Ustadz saya mau kasih terus ini surat Al-Fatihah, atau saya ikut saja si imam? Satria. Ikut imam. Tidak ada pembaca surat Al-Fatihah rukun. Ikut imam lebih baik. Tapi ini surat Al-Fatihah rukun, tidak mau saya bersolat. Imam sudah mewakili makmum. Alhamdulillah. Iya, coba Ustadz Mugni gimana? Masya Allah. Begitu, Masya Allah ya. Jadi rukun surat Al-Fatihah rukun di dalam sholat, rukun bagi si imam dengan orang yang sholat sendiri. Si makmum tidak rukun, sunnah. Paham ini? Makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah karena sudah diwakilkan oleh si imam. Sunnah, maksudnya lebih bagus antum baca gitu. Cuma saat si imamnya lagi diam, jangan baca antum baca di belakang. Karena kewajiban antum ketika imam membaca antum mendengar. Jadi rukun surat Al-Fatihah rukun bagi si imam dan orang yang sholat sendirian munfarid. Si makmum bukan rukun, dia sunnah. Demikian. Paham di sini ikhwan? Kata beliau, fa in taraka wahidatan minha, jika dia meninggalkan salah satunya saja minha dari tasdid yang 11 tadi, hanya kembali ke tasdid yang 11, au taraka harfan, atau dia meninggalkan satu huruf dari surat Al-Fatihah itu, walam ya'ti bima taraka, dan dia tidak mengulang membacanya lagi dari yang dia lepas tadi itu satu huruf, lam tasihhas salatu. Lam tasihha. Kenapa dibaca fathah itu? Al-Kamal. Kan jazam, kemasukan penjazam lam, jazam kan di sukun. Ini kok lam tasihha? Kok jazamnya fathah? Caranya penjelasannya bagaimana itu? Kamal. Coba Ustaz Usman. Hadfu harful illah.
Gimana ini huruf ilah yang dicabut di situ? Yasiha. Coba. Oh belum ajar, oh belum mas, oh pantas. Uzur ngone. Lain kali kalau sudah saya veto. Coba Ustaz Mung nih gimana penjelasan saya? Karena fi'il soha yasiru itu mudha'af, Nah. bukan lam, maka jazamnya dengan sukun muqaddar. Itu. Paham ya? Soha itu mudha'af, hurufnya double. Kalau huruf yang double, kalau dia dijazam fathah. Paham ini? Madda. Ya muddu, lam ya mudda. Kalau misalnya antum mau apa? Antum mau apa ini? Mau jazam. Jadi huruf yang fi'il yang mudha'af, tahu mudha'af? Hurufnya double. Jazamnya dengan melepas apa sukun tadi ke jadi fathah. Yasihhu. Baik. Lam masuk lam berarti disukun toh. Yasih. Bagaimana caranya? Disukun ketemu sukun tidak bisa itu, harus dilepas itu. Maka yang mudah adalah dilepas dengan fathah. Yasihha. Begitu. Ada yang sukun salah satunya itu huruf. Karena huruf kan double. Mau pusing yang lain biar dulu lah. Ya Allah ya Rabbi. Yang penting kau tahu lah lam tasihha itu tanda jazamnya dengan sukun yang muqaddarah. Mana amin zuhuriha harakah al-munasabah al-fathah. Baik. Fa in lam apa ini? Dibaca apa itu? Ma'lum. Fa in lam yu'raf illa ayatan karraraha biqadril Fatihati. Jika dia tidak tahu surat Al-Fatihah, tidak hafal. Illa ayatan, kecuali satu ayat saja. Ustaz, tidak bisa Ustaz, cuma yang saya hafal itu cuma alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain belum hafal Ustaz. Maka dia ulang saja alhamdulillahirabbil alamin sekadar surat Al-Fatihah, banyaknya surat Al-Fatihah. Berapa ayat? Hitung sampai begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau cuma itu yang dia hafal, tidak ada orang begini tuh. Kalau baku dapang ngoni deng orang begitu, iya. Kalau baku dapang ngoni deng orang begitu, ahli fikih kan harus bisa jawab. Jangan, tidak hafal surat Al-Fatihah, cuma alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, tak usah bahasa banyak ente. Bagaimana?